Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan nama saya Alif Rahmat Hidayat ingin mempresentasikan demo dari aplikasi yang telah kami buat. Di sini ada from login dengan username, password, button login dan button cancel. Kita masukkan admin di bagian username, lalu kita input juga di bagian password. Klik login untuk masuk ke halaman selanjutnya. Klik OK. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi manajemen toko perabotan Nagoya. Saya akan menjelaskan data barang. Di data barang, ada tanggal, kode part, nama barang, kategori, quantity, dan keterangan. Lalu ada button simpan, hapus, ubah, dan bersih. Lalu di sini ada kolom pencarian untuk kategori, bagan untuk kode kategori, dan nama kategori. Lalu di sini ada bagan pencarian dan di sini ada bagan data-data yang telah kami input nantinya. Oke, langsung saja kami input data. Untuk bagian keterangan itu sifatnya opsional, boleh diisi atau tidak. Lalu klik simpan untuk menyimpan barangnya. Klik yes. Data berhasil disimpan. Ini adalah salah satu contoh data yang telah kami input. Dan ini adalah contoh data-data yang telah kami input. Lalu untuk menghapus datanya kita klik saja, lalu klik hapus. Klik yes untuk menghapus. Data berhasil dihapus. Untuk mengubah data, klik salah satu data, lalu ubah di bagian contoh nama barang, sapu ijuk kita ganti jadi sapu lidi. Lalu klik ubah. Klik yes. Data berhasil diubah. Lalu nama sapu ijuk berubah jadi sapu lidi. Dan untuk membersihkan kolom yang ada di sini, tinggal klik bersih saja. Lalu semua kolom yang ada di sini otomatis akan terhapus. Form selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Zidan. Saya Zidane Najis dengan NPM 2020 4350 2566. Saya di sini akan menjelaskan master data supplier pada aplikasi manajemen toko perabotan Nagoya. Di sini terdapat tanggal,
kode supplier, nama supplier, nomor telepon, alamat, dan ada beberapa navigasi seperti simpan, ubah, hapus, dan bersih. Misalnya di sini saya ingin menginput data sebanyak 4. Misalnya kode supplier saya ingin menginput 01, lalu nama supplier saya ingin menginput Bijar, lalu nomor telepon sekian, alamat Depok, Jawa Barat. Lalu sini saya akan mengklik suatu navigasi seperti simpan, lalu akan muncul tulisan apakah Anda ingin menyimpan data ini, yes atau no. Saya di sini akan mencoba yang no-nya terlebih dahulu. Jika saya klik yang no, data ini tidak akan tersimpan. Lalu saya di sini akan menjelaskan navigasi simpan yang saya klik OK. Apakah data tersebut benar-benar tersimpan atau tidak? Misalnya kode supplier saya input 01, nama suppliernya Bijar, nomor teleponnya sekian, alamat Depok, Jawa Barat. Lalu saya klik navigasi simpan, maka akan muncul notif apakah Anda ingin menyimpan data ini. Lalu saya klik yes, maka akan muncul notif data berhasil disimpan. Lalu kita pencet OK, maka data benar-benar tersimpan. Lalu saya akan melanjutkan inputan saya sampai 4. Misalnya kode supplier 02, nama supplier Aksal, nomor telepon sekian, alamat Depok, Jawa Barat. Lalu saya simpan, lalu saya yes, data berhasil disimpan. Oke. Kode supplier 03, nama supplier Adam, nomor telepon sekian, alamat Condet. Lalu saya simpan, yes, data berhasil disimpan. Oke. Lalu saya input lagi kode supplier 04, nama supplier Jidan, nomor telepon sekian, alamat Ciracas, Jakarta Timur. Lalu saya simpan, yes, maka data berhasil disimpan. Oke. Lalu di sini saya akan mencoba mengubah sebuah data. Misalnya saya akan mengubah nama supplier pada nomor 3. Nama supplier nomor 3, nama suppliernya kita ganti misalnya Karlina. Lalu kita ubah. Apakah Anda ingin mengubah data ini? Jika kita klik yes, maka muncul notif data berhasil diubah. Lalu kita pencet OK, maka data di sini benar-benar sudah diubah. Lalu saya di sini akan mencoba navigasi hapus, misalnya pada nomor 4. Data pada nomor 4 ingin saya hapus, maka kita pencet navigasi hapus. Di sini ada tulisan apakah Anda yakin ingin menghapus data. Misalnya saya akan mencoba yang no terlebih dahulu. Kalau kita klik, data tidak terjadi terhapus. Lalu saya coba lagi pada navigasi hapus pada nomor 4. Kita pencet hapus, apakah Anda yakin ingin menghapus data. Lalu kita klik yes, maka akan muncul notif seperti ini, data berhasil dihapus. Lalu kita OK. Lalu data di sini yang tadi kita coba hapus sudah benar-benar terhapus. Lalu kita coba yang bersih. Misalnya pada nomor 3. Ini kita ingin membersihkan pada kolom-kolom yang ada di sini. Lalu kita pencet bersih, maka di sini sudah bersih atau sudah hilang inputan data yang ada di sini tadi. Lalu penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Abijar Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Akbar dari kelas R6S. Saya ingin melanjutkan dari Jidan tentang aplikasi manajemen toko perabotan Nagoya.
Pertama-tama, mari kita ke bagian master data, dan bagian itu terdapat ada 4 bagian: data barang, data supplier, data gudang, dan data kategori. Saya ingin menginput bagian pada data gudang. Mari kita klik. Lalu di bagian tabel ini terdapat ada bagian tanggal, kode gudang, nama gudang, alamat, dan keterangan. Nah, setelah itu di sini ada sebelah kanan itu bagian button, terdapat simpan, hapus, ubah, dan bersih. Nah, dan tidak pakai lama lagi, saya ingin menginput pada kode gudang. Yang pertama, kita ketik 01 dan nama gudangnya PT Sejahtera Perabot Rumah, dan beralamat Jakarta Selatan, RT 01 RW 10. Dan keterangannya bisa diisi dengan seperti ini. Mari kita klik pada tombol button ini dengan simpan. Maka muncul tampilan notifikasi, dan bacaannya tersebut adalah apakah Anda ingin menyimpan data ini? Mari kita lakukan klik yes. Dan muncul lagi notifikasi data berhasil disimpan. Nah, muncul di bagian tabel di bawah tersebut. Dan saya ingin melanjutkan lagi data yang kedua. Dan yang beralamat Jakarta Timur. Keterangannya dan jika simpan, maka muncul data yang kedua. Dan yang ketiga, dan nama gudangnya adalah PT Sinar Gemilang, dan beralamat di Jakarta Barat. Dan keterangannya bisa diisi di sini. Barangnya murah meriah. Mari kita simpan. Kita klik yes. Oke. Dan muncul data ketiga. Dan untuk data keempatnya kita isi lagi 04, nama gudangnya PT Sinar Niaga Rumah, dan beralamat di Jakarta Utara. Dan keterangannya bisa diisi dengan dengan senang hati. Dan mari kita simpan. Kita klik yes dan oke. Dan maka data keempat itu telah muncul. Jika ingin mengubah pada bagian data gudang ini, mari kita klik bagian bawah.
Jika ingin mengubah alamatnya, maka kita klik di sini, bagian sini. Kita hapus jadi Jakarta Selatan saja. Mari kita ubah. Dan muncul dengan notifikasi apakah Anda ingin mengubah data ini. Maka kita klik yes. Lalu data berhasil diubah. Kita klik OK. Dan tergantilah di bagian alamat Jakarta Selatan saja. Dan untuk bagian mau dihapus, kita klik bagian data keempat, kita hapus, dan muncul notifikasi apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Kita klik yes, dan data berhasil dihapus. Kita OK. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sendiri dengan Marina Trinanda dengan NPM 202043501484. Di sini saya akan menjelaskan master data yang dimana terdiri dari 4 data. Pertama data barang, data supplier, data gudang, dan data kategori. Di sini saya sendiri akan menjelaskan data kategori. Ini adalah tampilan data kategori yang terdiri dari tanggal, kode kategori, nama kategori, keterangan. Di sini juga ada 4 button. Pertama simpan, hapus, ubah, dan bersih. Jadi, di sini untuk mengisi data kategori, saya akan melihat di data barang yang telah diisi oleh teman saya sendiri. Di sini sudah terisi kategori. Jadi, saya akan langsung mengisi data kategori. Jadi, di sini saya akan mengisi data kategori. Nah, yang pertama itu ada kode kategori. Misalnya di sini kodenya 001. Nama kategorinya untuk menyimpan data kategori, maka klik simpan, maka akan muncul notif seperti ini. Jika Anda ingin menyimpan, maka klik yes. Dan jika tidak menyimpan, maka klik no. Di sini saya akan menyimpan data kategori. Jika saya simpan, maka akan tampil di bawah seperti ini. Yang kedua, di sini ada kode kategori dengan nama kategori. Di sini kita akan simpan. Maka akan muncul di bawah. Dan yang ketiga, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aksal Royal Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksal Royan Permana, MPM 202043501491. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian transaksi barang masuk dan barang keluar. Di sini bisa dilihat sendiri ada tanggal, ID barang masuk, dan di ID barang masuk ini dia otomatis akan terisi. Dan di sini ada supplier, kode part, nama part, quantity, keterangan. Di sini ada 6 button, ada tambah item, ubah, simpan, hapus, bersih, print. Dan di sini ada nama supplier. Ketika saya pilih salah satu, maka di bagian supplier akan ikut terisi. Dan di sini juga ada nama part dan kode part. Ketika saya memilih salah satu, seperti tempat sampah,
maka dia otomatis akan terisi keduanya. Nah, di sini kuantitinya saya masukin 9. Tapi sebelum saya masuki, saya lihat dulu berapa kuantiti yang ada di data barang. Tempat sampah kuantitinya ada 15. Ketika diisi menjadi ketika kuantitinya diisi 5 tambah item, saya akan tambah berbasis timpan, maka otomatis di bagian data barangnya yang tempat sampah akan bertambah menjadi 20. Nah, sehabis itu langsung bisa kita print dan lihat sendiri hasil cetakannya. Nah, sudah terisi tempat sampah yang tadi saya isi tadi, nama partnya dan kuantitinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang transaksi barang keluar. Di sini ada tanggal, ID barang keluar, sama seperti yang di transaksi barang masuk. Di sini dia juga otomatis terisi ID-nya. Di sini sama juga ada 6 button, dan di bagian sini ada kode gudang, nama gudang. Jika kita milih salah satunya seperti Sejahtera Perabot Rumah, maka di bagian kolom gudang akan juga terisi. Di sini juga ada kode part, nama part. Jika memilih salah satunya seperti kemoceng, maka nama part, kode partnya juga akan terisi. Di sini kuantitinya saya akan masukin 5. Tapi sebelum saya tambah item, saya akan melihat data barang di bagian kemoceng. Nah, di sini ada 20. Ketika saya mengisi kuantitinya jadi angka 5, terus saya tambah item, otomatis di data barang dia akan berkurang menjadi 15. Dan data yang sudah saya masukkan bisa langsung di print untuk melihat hasil cetakannya. Ini dia hasil cetakan transaksi barang keluar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Rizky Ramdan. Saya ingin menjelaskan tentang laporan barang masuk dan laporan barang keluar. Di sini saya akan masuk ke laporan barang masuk dulu. Ini tampilan laporan barang masuk. Ada 3 button: pencarian, tampilkan, dan cetak. Kita akan mencari sapu lidi. Kita klik dan langsung kita cetak. Dan ini tampilan dari laporan barang masuk. Dan kita langsung saja ke bagian laporan barang keluar. Kita ketik kemoceng. Di sini akan menampilkan data kemoceng. Kita klik. Kita langsung cetak saja ya, biar nggak lama. Langsung saja. Nah, ini tampilan dari laporan barang keluar. Sudah. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, NPM 2020 4350 1483. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan data stok barang dan laporan data supplier. Lalu kita bisa klik aja di laporan, terus langsung buka. Di sini ada laporan stok barang dan laporan data supplier. Saya akan menjelaskan satu persatu. Saya akan menjelaskan dulu laporan data stok barang. Di sini ada data yang udah dibuat oleh teman-teman saya. Ini bisa kita lihat aja ya, ada tanggal, kode part, nama part, kategori, quantity, sama keterangan. Jika kita ingin memasukkan atau mencari data yang terlalu banyak atau rumit, kita bisa klik aja di pencarian dengan memasukkan kode part atau namanya, lalu dengan klik pencarian. Atau bisa juga dicetak jika ingin membutuhkan datanya. Ini berikut tampilan dari data stok barang yang sudah dibuat oleh teman-teman saya. Ini bisa untuk jumlah data yang banyak, jadi bisa dicetak jika dibutuhkan untuk laporan data stok barangnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang laporan data supplier. Kita buka aja, sama seperti membuka laporan stok barang, tinggal masukin aja. Ini ada tampilan data yang sudah dibuat oleh teman-teman saya, sama seperti hal yang tersebut sudah saya jelaskan. Kalau tidak ketemu data yang ingin kita cari, kita bisa klik di pencarian dengan memasukkan kode supplier atau nama atau nomor telepon, bisa juga dengan alamat, atau kayak memasukkan data supplier yang ingin kita temukan. Lalu bisa juga dicetak jika ingin membutuhkan data yang lebih jelas. Kita cetak, lalu ini tampilannya. Jadi sangat simple dan mudah untuk dibuat ya, atau mudah untuk dimasukkan. Jadi ini tampilannya, bisa dilihat kalau ingin digunakan atau membutuhkan cetakannya bisa dicetak. Oke, terima kasih. Saya Karlina dan teman-teman saya, mohon maaf jika ada kurang penyampaian dan atau ada salah-salah kata dalam memvideokan atau mempresentasikan video laporan dalam demo aplikasi ke kita kali ini. Sekian dari kelompok 5, saya Karlina dan teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.